Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya yang dimana kali ini pada episode terakhir pada playlist Start Prosedur. Oke, yang akan saya bahas di sini yaitu tentang looping pada Start Prosedur. Sama seperti yang dibahas pada episode ke-6 tentang branching, konsep dari looping ini hampir sama seperti yang branching. Jadi bedanya yang seperti kita ketahui sendiri, looping digunakan untuk mengulangi atau menampilkan data secara berulang-ulang. Jadi di sini konsepnya sama seperti bahasa pemrograman yang lain. Bedanya kita akan coba menerapkan pada start prosedur dengan konsep looping pada MySQL. Oke, di sini yang Anda lihat ini terdapat potongan kode sederhana yang dimana akan menampilkan data pencacah yang ditampilkan secara looping. Oke, kita akan coba langsung masuk ke phpMyAdmin. Oke, di sini sama seperti yang tadi, Anda masuk ke database dulu, lalu masuk ke tabel yang Anda pilih. Di sini saya masuk ke tabel mahasiswa. Setelah itu saya masuk ke MySQL. Nah, di sini kita coba buat lagi. Masih ingat kan? Buatnya dengan kata kunci delimiter. Setelah itu kita buat create prosedur. Lalu namanya kita namai test loop. Selanjutnya kita masuk ke begin. Nah, di begin ini lalu masuk ke proses perulangan atau proses dari kode sumber MySQL, yaitu kita deklarasikan dulu dengan variabel pencacah bertipe integer. Selanjutnya kita inisialisasi pencacah, nilainya 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses looping. Kita lihat nilai awal pencacah. Oke, kita panggil variabel yang tadi di atas. Oke, kita set looping kita dengan nama ulang. Lalu kita panggil kata kunci loop untuk implementasi dari looping pada MySQL. Selanjutnya pencacah diinisialisasi ditambahkan 1. Nah, ini untuk keluar dari looping apabila telah variabel pencacah telah memenuhi dari kriteria. Oke. Leave ulang. And if. Oke, kita tutup untuk yang loopnya.
Setelah itu hasil dari loop coba kita tampilkan nilai akhir pencacah. Oke, kita tutup. Nah, oke, coba saya lebarkan lagi. Nah, oke, di sini sama seperti yang episode sebelumnya, kita buat delimiter dulu. Setelah itu kita buat prosedurnya dengan nama test loop. Lalu kita masuk ke bagian kodenya. Di sini kita deklarasi dulu pencacah bertipe integer. Lalu kita inisialisasi pencacah nilainya awalnya 0. Nah, untuk mengetesnya kita masukkan ke string nilai awal pencacah dengan memanggil variabel yang awal. Lalu di sini akan coba kita looping menggunakan kata kunci loop, yang dimana ini sintaks dasar looping pada MySQL. Oke, saya di sini membuat loop dengan nama variabel dengan nama ulang, yang dimana isinya pencacah akan selalu bertambah 1 ketika proses looping, yang dimana pencacah akan berhenti ketika nilainya lebih dari 11. Oke, di sini saya telah membuat semacam leave point, yang dimana loop akan berhenti ketika nilainya lebih dari 10. Ketika pencacah telah mencapai nilai lebih dari 10, maka dia akan meninggalkan atau keluar dari looping ulang. Lalu kita tutup dengan kata kunci and if seperti yang diterapkan pada branching di episode ke-6. Untuk yang selanjutnya kita tutup looping ulang dengan kata kunci end loop. Lalu sebutkan kata kuncinya dari kata kunci ulangnya, kata kunci yang loop tadi. Oke, untuk yang selanjutnya nilai dari pencacah akan coba saya panggil di sini. Apakah untuk ngetes apakah benar nggak sih si pencacah ini akan keluar dengan sendirinya apabila nilainya lebih dari 10. Berarti pencacah akan keluar ketika nilai dari pencacah bernilai 11. Oke, kita coba eksekusi. Nah, oke, ternyata berhasil. Di sini akan coba kita tes. Kita akan panggil. Kita tidak masukkan variabel apapun di sisi parameter karena telah diinisialisasi dan dideklarasikan di dalam store prosedur. Oke, sekarang coba kita panggil all test loop. Kita eksekusi. Oh, ada yang error, mungkin benar. Oke, coba kita eksekusi kembali. Bentar. Oke. Oke, coba kita eksekusi melalui
menu prosedur. Nah, kita lihat di sini. Oke, tes loop sudah ada, kita coba eksekusi. Nah, oke, di sini yang tertera ada tanda petik ya di sini. Oke, seperti yang kita tulis di awal tadi, nilai awal penjajakan kita set 0. Setelah itu nilai pencacah akan di looping terus, akan ditambah terus nilainya hingga nilai dari pencacah lebih dari 11. Nah, di sini ketika nilai dari 11, dia akan keluar menggunakan kata kunci leave tadi. Oke, dengan ini menandakan bahwa looping dapat juga digunakan pada store prosedur. Oke, kita coba panggil. Nah, ini yang tadi branching di episode 6. Nah, di sini kita telah mengimplementasikan penggunaan looping pada stored prosedur. Jadi kesimpulannya, stored prosedur bisa dibilang sebagai fungsi yang dapat Anda panggil untuk memudahkan Anda dalam menggunakan atau mengimplementasikan dari deretan basis data Anda. Perlu diingat agar tidak bentrok, karena kan PHP juga mendukung statement dari pengelolaan database. Jadi stored prosedur diharapkan digunakan dengan seefisien mungkin agar tidak bentrok dengan fungsi maupun kode sumber yang ada di bahasa pemrograman lain yang menggunakan MySQL, bisa Java ataupun PHP ataupun dan yang lainnya. Nah, dengan demikian ditutup pula episode terakhir pada stored prosedur pada MySQL. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Anda dapat meninggalkan komentar untuk melakukan atau mengajukan pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan. Oke, diharapkan Anda juga dapat mengelola ataupun mengupgrade dari pengetahuan yang telah Anda dapatkan di episode kita kali ini. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa titik koma.